Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Hari ini saya akan membuat video tentang memaksakan penghentian kastrasi untuk mengejar panen yang sama, tetapi pokok tersebut pertumbuhannya agak lambat. Bisa dikatakan panjang lingkar batangnya lebih kecil daripada pokok yang lain. Di sini saya akan melihatkan beberapa pokok di mana pemberhentian kastrasi itu disamakan dengan pokok yang udah memenuhi target di lingkar batang sekitaran 2 meter. Tapi yang ini kemarin, pokok-pokok yang saya jelasin ini kemarin panjang lingkar batangnya di sekitaran 1,6 meter, tidak nyampe 1,8 meter. Tapi pokok-pokok yang ketinggalan ini, pemupukan 1 tahun terakhir ini dosisnya selalu dilebihkan, mau pemupukan NPK-nya, dolomitnya, atau boronya kita lebihkan dosisnya. Ini penampakannya yang saya amati. Pertumbuhannya akan bagus dan batangnya pun akan cepat menyamakan dengan batang yang lain. Pokok itu akan cepat tumbuhnya karena kita tadi melebihkan dosis pupuknya. Akan tetapi untuk kemunculan buah yang pertama itu tidak akan begitu berpengaruh. Dia akan tetap agak sedikit kecil. Dan saya lihat ini dia akan agak sedikit bagusnya itu jika kita emang menunggu lagi atau kita melakukan kastrasi lagi selama sekali atau 2 kali lagi. Tetap berarti kita tetap harus memenuhi target panjang lingkar batang di sekitaran 2 meter jika ingin memaksimalkan panen perdana. Mindset saya kemarin adalah panen perdana harus di usia 28 atau 29 bulan. Mindset saya harus, kalau bisa harus serentak, walaupun buahnya tidak terlalu sama ya, tapi kita bisa panen dengan buah yang banyak. Tapi setelah saya lihat sampai di usia ini yang lainnya udah mau panen, ini pun udah mau panen, saya agak sedikit menyesal. Karena apa? Karena buah yang paling bawah itu sangat dekat dengan tanah. Yang kedua, ukurannya pun tidak akan begitu besar, paling di sekitaran 3 kilo, lebih pun tidak lebih banyak, bisa jadi kurang dari 3 kilo. Prediksi saya 2,9 kilo, 2,8 sampai 3,3. Dan buah yang dekat dengan tanah dengan brondolan yang tidak begitu besar ternyata akan lebih cepat membusuk. Kalau masak itu hitungan hari, kalau tidak dipanen pasti akan busuk. Beda dengan buah yang udah posisinya agak tinggi dengan tanah dan ukuran brondolannya udah normal, itu akan lama membusuknya, tahan lama.
dan saya lihat dia akan kemunculan dompetnya itu lebih bagus lagi di atasnya. Nah, di atas pokok pertama. Nah, ini kan di atas buah pertama itu, nah, dia kemunculannya lebih besar dan lebih bagus. Bedanya agak lumayan, bisa dikatakan beda, nampak bedanya. Karena saya yakin ini efek dari pemupukan kita yang lebih selama 1 tahun ini. Sedangkan kita stop ini kan dia udah mulai muncul buah yang pertama dulu itu. Nah, jadi tidak begitu berpengaruh. Nah, pengaruhnya yang paling atas ini, karena perbedaannya agak jauh ini bosku, dari yang bawah sampai yang atasnya ini. Yang bawah aja udah mulai mau panen, udah ada yang masak ini. Udah ada yang masak. Sedangkan yang ini baru muncul. Nah, inilah perbandingannya. Mindset saya dulu ingin panen perdana walaupun tidak begitu besar, tetapi banyak buahnya. Tapi apa? Ternyata salah. Lebih bagus kita mencari target di lingkar batang sekitar 2 meter, sambil untuk menjaga pertumbuhan batangnya bagus, kita kastrasi terus. Karena lingkar batang yang 2 meter ke atas di sini, buah pertamanya itu agak jauh dari tanah, agak jauh ya, seperti inilah. Paling yang atasnya buah ini ya, dia di sini posisinya kalau di lingkar batang 2 meter ke atas. Ya, perbedaannya cuma sedikit, dengan bulan, tapi hasilnya akan memuaskan. Karena buah yang besar itu pun proses mangkal kemasaknya agak lama daripada buah yang kecil. Buah yang kecil itu tiba-tiba mangkal langsung masak, habis itu cepat membusuk. Kita lihat kan pokok yang lainnya. Nah, ini dulu juga masih di bawah 2 meter panjang lingkar batangnya, cuma di 1,8. Dia lebih wow kemunculan dompetnya di baris kedua, baris atasnya. Beda dengan jika kita memanen di menghentikan kastrasi, maksudnya di 2 meter ke atas. Nah, panjang lingkar batang 2 meter ke atas itu, buah dari buah pertama sama buah yang atasnya itu tidak akan jauh beda, pasti akan lebih bagus di yang kedua, tapi tidak begitu jauh beda karena pemupukannya pun tidak kita tambah-tambahin dosisnya kan. Kalau ini kan karena udah tahu ketinggalan, kita tambahin dosisnya, jadi emang sangat pengaruh. Nah, jadi gitu. Jadi tipsnya ya, janganlah terburu-buru menghentikan kastrasi, karena buah yang dekat tanah itu hasilnya cepat busuk. Nah, untuk normalannya pun sekarang normal dia, tapi bisa dikatakan lebih bagus pertumbuhannya, karena pemupukannya memang kita lebihkan. Nah, ini yang normal, dulu normal. Nah, kan itulah gambarannya. Sini juga bosku. Nah,
sini saya dulu lebih mengupkan lagi pupuknya, lebih gila lagi. Jika ada sisa pupuk saya taruh pokok di sini, pokok ini. Tapi khusus NPK-nya bosku ya. Kalau yang dolomit sama boronnya pun beda-beda dikit. Nah, tapi dia buahnya wow. Tapi ini saya yakin 4 kilo nggak dapat, paling 3 kilo lebih. Dia akan bagus lagi nih ya, baru mau muncul. Inilah. Ini udah masak, udah mengkal. Nah, udah merah-merah. Ini pun tidak saya ambil, berarti saya stop full kastrasinya kemarin, karena saya berpikiran pupuknya kemarin udah banyak, pasti hasilnya pun pasti bagus. Tapi emang tidak bisa dipungkiri, besarnya batang itu akan mempengaruhi besarnya buah itu juga. Walaupun dengan pupuk kita lebihkan KCL-nya itu cuma akan berpengaruh di bentuk brondolan. Nah, bentuk brondolannya akan sempurna gitu aja, besar-besar. Tapi lingkaran buahnya pun kecil. Ya, normal gitulah, sesuai dengan ukuran itu. Adapun pokok yang model batang kecil tapi buah jumbo itu ada di tempat saya, tapi hitungannya cuma 1-2. Gambaran normalnya seperti ini. Ini yakin 4 kilo ke atas dapat nih. Ini dapat 4 kilo. Yang buah pertama paling 3 kilo lebih. Dan ini pokoknya pun sudah mulai mengikuti yang normal, cuma dia masih kalah jumlah pelepah kayaknya. Tapi kemungkinan kalau udah mulai seperti ini sama nanti. Yang ini juga, ini adalah pokok sulaman. Perbedaannya sekitar setengah tahun. Kita up terus pupuknya, dan hasilnya pun sudah sama yang tidak sulaman. Cuma saya kemarin agak sedikit itu juga tidak saya lanjutkan kastrasinya, seperti nanggung gitu. Dan itu pun full 8 keliling, tidak saya ambil lagi, karena di metode saya kebanyakan yang normal itu udah saya stop kastrasi, tapi saya ambil lagi buahnya. Di lingkaran pertama itu 4 janjang saya ambil, saya silang-silang. Jadi di putaran yang bawah itu saya cuma rata-rata cuma manen 4 janjang, tapi hasilnya bagus, karena janjang berikutnya lebih mantap lagi. Ini bosku. Nah, kita lihat di kemunculan yang baru. Yang lama sama yang baru itu sangat-sangat berbeda. Ini sama ini panjang dia bos dah. Nah, ini tidak begitu panjang, paling 3 kilo. Inilah gambaran pentingnya kita menyetop kastrasi dengan target panjang lingkar batang, jangan target bulan. Walaupun panen perdananya
berbeda bulan, tapi akan lebih mantap daripada kita panen buah yang tidak kecil, cepat membusuk. Karena pengalaman saya di sini, saya udah membuang beberapa buah yang udah masak, buah kecil, dia tiba-tiba cepat busuk. Dari hitungan mengkal temu busuk itu seminggu cepat busuk dia. Sekian video dari saya, semoga bisa menjadi gambaran untuk tani sawit pemula Indonesia yang tanamannya belum panen. Jadi kata-kata kuncinya adalah jangan terlalu gegabah untuk menghentikan kastrasi. Berhentilah kastrasi di panjang lingkar batang minimal 2 meter. Akan menghasilkan buah yang jios, yang mantap dan tidak cepat membusuk. Target 4 kilo sampai 5 kilo pasti akan tercapai. Seperti ini gambarannya yang normal. Sekian video dari saya, semoga menginspirasi para petani sawit pemula Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.